pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Info Seniman RBTV Asli Jogja. Kali ini saya Argo Pratomo Nugroho sudah siap mengantar Anda dalam acara yang barangkali sudah Anda tunggu-tunggu selama ini. Dan sekarang ini saya sudah berhasil mengunjungi studio seorang pelukis yang sudah cukup senior, yaitu Mas Ledek Sukadi, yang ada di kawasan Karangjati, Bantul, Yogyakarta. Nah pemirsa, langsung saja saya berbincang-bincang dengan Mas Ledek Sukadi yang tentu saja selama ini karya-karyanya sudah ada di mana-mana. Selamat malam Mas Ledek Sukadi. Selamat malam, Pak. Wah, ini kelihatannya apa namanya? Suatu kehormatan tersendiri ini saya bisa bertemu dengan Mas Ledek ini. Iya. Mas Ledek, barangkali pemirsa nanti akan bertanya-tanya, kenapa Mas itu punya nama itu Ledek Sukadi? Itu memang nama asli itu Mas ya? Kalau itu sebenarnya bukan asli. Jadi bukan asli ya? Iya. Oh. Jadi asli nama saya kan Sukadi. Oh. Nah, pada saat itu awalnya saya menemukan lukisan yang saya geluti sekarang ini kan saya mengangkat tema ledek. Oh, penari iya. Jawa. Awalnya ya? Itu. Dari situ udah berapa tahun bergelut dengan tema-tema ledek. Akhirnya teman-teman ataupun peminat seni membaptis saya dengan nama Ledek. Oh, iya, akhirnya saya tempelkan sekalian. Setelah saya rasa-rasa ternyata nama Ledek membawa hoki. Yang jelas itu. Jadi sampai sekarang orang tidak mengenal Sukadi, tapi malah justru mengenal Ledeknya. Ledek Sukadi itu ya. Bisa diceritakan Mas, ketika Anda masih kecil itu dulu memang bercita-cita menjadi pelukis, atau saya dengar keluarga Anda juga ada beberapa yang menjadi pelukis itu ya? Iya, jadi gini Pak, kalau saya darah seninya malah nggak ada. Bapak petani, ibu juga petani. Terus kebetulan waktu itu pelukis yang lebih senior dari saya Pak Godot, ya, Godot yang ya? kebetulan satu wilayah, yang kebetulan satu kampung dengan saya. Ya. Dia punya pemikiran yang sangat bagus menurut saya, karena dia pengen mengentaskan anak-anak muda yang nganggur di kampung. Dia ngangkat. Kampung mana itu Mas? Di Wonogiri. Oh, di Wonogiri. Di Wonogiri. Di atas gunung atau di atas gunung? Oh, di atas gunung ya. Di pegunungan terpencil, pegunungan 1000. Jadi di sana dia prinsipnya pokoknya daripada nganggur di rumah, dia ngajak satu kakak saya namanya Mas Sutarno itu. Dia diajak udah lama sama dia, terus akhirnya Pak Godot buka di Bali. Dia ikut mengelola di Bali, dia juga melukis, dia juga sering pameran. Terus dari situ pokoknya Pak Godot bilang, bagaimana pokoknya kamu sekarang udah bisa hidup dengan seni sendiri. Nah sekarang kamu harus bisa ngangkat satu lagi adik kamu, saudara kamu, atau siapa yang ada di desa, supaya bisa nanti kita saling gandeng terus. Jadi di desa itu nanti nggak ada pengangguran. Terus akhirnya gandeng saya udah bisa lepas sendiri. Terus saya gandeng adik saya, adik saya udah bisa lepas sendiri. Habis itu adik saya tawarin masih belum bisa gandeng saudara ataupun teman-teman yang di kampung. Akhirnya saya ngangkat satu lagi, pernahnya sepupu saya di desa sana juga. Namanya Jamen Supriyono juga. Oh, Jamen Supriyono itu masih family juga ya? Masih family. Akhirnya punya nama juga itu ya? Iya. Termasuk adik Anda Sumadi juga itu ya? Itu triknya Pak Godot kayak gitu, jadi kayak multi level marketing lah, teknik menggandengnya itu. Iya. Jadi saya juga ada bagusnya juga. Jadi untuk mengurangi pengangguran. Dan kalau tadi dibilang ada darah seni, ya sebenarnya karena pergaulan keseharian itu dengan seniman. Jadi kalau saya sendiri terbentuknya dari situ Pak. Jadi bukan karena dari orang tua atau enggak. Dari lingkungan ya? Dari lingkungan ya, jelas itu. Karena teman-temannya Pak Godot kan banyak seniman waktu itu yang ada di Ancol datang. Terus
di Jogja juga masih banyak yang yang datang, jadi saling mengisi gitu loh. Tapi akhirnya ada juga sekolah juga di SMSR juga ya? Iya. Nopo Berdikari, yes, yes, yes. Nopo Berdikari, yes, yes, yes. Jadi dengan tema tradisi pun kalau kita garap dengan teknik-teknik kontemporer, maksudnya teknik-teknik baru, itu nggak mungkin akan kalah dengan gaya-gaya mereka yang justru meniru orang Eropa. Ya. Yang saya lihat kemajon itu. Meniru orang Cina gitu. Iya. Nah, karena yang terakhir kemarin kan banyak kiblatnya Cina ya. Iya, kiblatnya di Beijing ya. Iya. Jadi saya juga kayaknya ya nggak akan lama. Iya. Tapi kalau kita menggali budaya lokal kita sendiri, kayaknya nggak ada habisnya. Nah, ini memang menyangkut strategi kebudayaan kita, Mas. Artinya bahwa ketika anak muda kemarin itu banyak terpengaruh dengan neokomunisme, neoliberalisme, bahkan neofasisme yang dikembangkan oleh Hitler dan sebagainya, itu banyak anak-anak muda yang sangat terpengaruh seperti itu. Dan itu mengaruhi karya-karyanya juga itu. Betul. Anda tetap pada posisi tradisi itu tadi ya? Iya. Kalau saya tetap konsisten, Pak. Jadi saya tidak akan eksperimen ke yang lain. Yang jelas saya tetap satu kekuatan tradisi tadi yang saya akan saya gali. Iya. Nah, ini ketika Anda menggarap yang terakhir ini wayang-wayang ya? Iya. Kenapa Anda justru sekarang wayang-wayang? Kalau dulu ledek, mungkin Anda sampai punya ikon sendiri ledek itu. Iya. Sampai tadi sudah dikatakan bahwa ada kurator yang keblodrok itu, karena dia tidak datang ke tempat Anda, tapi hanya lihat fotonya aja kan? Iya. Itu gimana itu? Kenapa Anda lalu wayang itu? Jadi wayang kan termasuk juga tradisi, Pak. Kalau saya lihat, dan juga wayang punya banyak nasihat, banyak pitutur yang bisa disampaikan ke masyarakat. Terus juga tema wayang kan juga banyak mencerminkan kehidupan manusia. Yang jelas itu. Seperti yang sebelah sana itu juga kita lihat ada tema Betara Surya ya. Jadi Dewa Matahari. Jadi situ saya melihat apa yang saya tangkap di berita maupun di media massa itu kayaknya mau ada badai matahari itu loh. Jadi di situ udah mulai saya kurang lebihnya. Nah, jadi ternyata matahari pun kalau manusia dengan keserakahannya tetap dia bisa marah. Iya, bisa marah. Kan kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Kalau matahari kita belum merasakan itu ya. Iya, makanya dengan adanya banjir, adanya gunung meletus dan bencana yang lain kan masih banyak. Itu sebenarnya juga peringatan alam. Dan Anda kedepannya nanti juga akan memakai tema-tema wayang ini atau nanti akan bergerak lagi itu? Saya nggak harus wayang, Pak. Jadi saya tetap patokannya budaya lokal kan masih banyak ya. Baik itu kesenian tradisional, kehidupan sosial tradisional. Di antaranya kan dua itu aja kita nanti kalau banyak menggali itu masih banyak banget, Pak. Jadi kita nggak akan. Tapi terutama kalau Anda, karena mungkin almosur Anda dari Wonogiri itu Anda budaya Jawa ya? Iya, budaya Jawa yang saya. Karena kan bisa jadi yang tradisional bisa tradisi Irian ya kan? Iya benar. Bisa tradisi Kalimantan atau Sumatera atau Sulawesi kan? Iya. Ketika Anda menggarap karya-karya tradisi seperti ini, tantangan apa yang Anda rasakan ketika Anda menggarap tema-tema seperti itu? Yang tantangan bagi saya adalah saya juga harus tahu sebenarnya. Misalnya kalau saya pengen melukis objek kehidupan tradisional desa, misalnya ada adat apa atau di sana ada tradisi apa, gitu saya harus ke sana, Pak. Kita nggak harus memotret, nggak harus apa, tapi cuma kita datang, kita udah bisa merekam apa yang terjadi di sana, dan sampai situ kan kita nanti bisa mengolah sendiri di rumah. Seperti tema-tema wayang pun saya juga sering melihat wayang, jadi tahu ceritanya, kurang lebih tokohnya ini, terus saya gambarkan seperti itu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Prosesnya kan gitu. Nah pemirsa, dengan kesederhanaannya, dengan kesahajaannya, Ledek Sukati banyak mengeksplorasi tema-tema dalam berkarya seperti Anda sudah dengarkan. Dan kedepannya nanti
Ledek Sukadi juga akan banyak bercerita tentang apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Tolong tunggu yang satu ini. Aku berdikari, yes, yes, yes. Tolong berdikari, yes, yes, yes. Pemirsa, politik kesenian yang ditawarkan oleh Ledek Sukadi adalah sebuah politik yang bersifat kejujuran, artinya apa adanya. Meskipun selama ini yang dipraktekkan politik adalah tidak jujuran, dan itu berlaku juga pada para seniman-seniman kita yang memakai politik berkesenian secara tidak jujur. Namun kali ini saya mempertontonkan pada Anda bahwa Ledek Sukadi dengan konsep politik kejujuran itu tadi. Saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Mas Ledek Sukadi. Mas Ledek, bisa Anda ceritakan ketika Anda dari dulu kan Anda memang sudah berprestasi ya? Iya. Ketika Anda di SMSR Anda dapat penghargaan juga. Penghargaan apa itu? Pratita Adikarya, Pak. Pratita Adikarya ya. Seniman terbaik. Seniman terbaik ya. Iya. Kedepannya nanti Anda ketika Anda berkarir seni rupa ini seperti apa ini nanti? Ya kedepannya kalau saya untuk berusaha yang terbaik untuk karya-karya saya, Pak. Jadi iya. usahanya kan gitu. Dan ini dalam waktu dekat Anda juga akan pameran juga di Jakarta ini ya? Iya. Bisa diceritakan, Mas? Di pameran di Jakarta ini kan ya sifatnya kayak pameran, kalau saya jujur kayak dodolan, Pak. Jadi terus terang pameran saya di sana juga pameran event, ini sebenarnya event internasional. Jadi karena sana tuh displaynya ya kayak display dodolan, saya harus bisa menyesuaikan. Terus di sana kan proses penjualannya kalau di Jakarta cukup enak, pembeli juga lumayan banyak daripada di Jogja. Jadi kayaknya prospeknya kayaknya juga lebih bagus gitu. Ini nanti di Ancol itu ya? Di Ancol ya. Kalau yang dulu-dulu seperti apa? Mungkin bisa biar pemirsa ada gambaran itu, Pak. Kalau yang dulu tuh eventnya kan event nasional, Pak. Jadi ya cuma kayak di Festival Kesenian Jogja. Jadi tak lebihnya seperti itu. Artinya FKY itu dulu juga mengadopsi dari Jakarta itu ya? Untuk kalau justru yang di Jakarta mengadopsi dari FKY, karena waktu itu yang melalui Pak Godot. Oh, bukannya karena Pak Godot dulu pernah aktif di di Ancol juga. Sebelum ke Jogja kan beliau di Ancol dulu kan? Iya, tapi kemasannya lain. Oh, kemasannya lain. Iya, kemasannya lain. Iya. Dan sekarang yang di Jakarta seperti yang ada di Jogja gitu. Iya. Oh. Jadi modelnya seperti apa, Mas itu? Seperti misalnya space itu ya? Space-nya ya kita kasih gubuk, Pak, satu-satu. Jadi pihak sana tuh biar tahu bahwa satu gubuk itu punya, ada seniman yang punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi nanti tinggal pemirsa ataupun peminat seni bisa milih mana yang dia suka gitu. Kan bisa. Dan Anda enjoy ya dengan pameran yang seperti itu? Anda enjoy ya? Saya enjoy aja, Pak. Kenapa? Menurut Anda apa itu Anda merasa lebih dekat dengan istilahnya konsumen kalau istilah perdagangan itu? Yang jelas satu itu, yang kedua bahwa saya ada sampai sekarang ini awalnya hidupnya dari pasar lukis. Jadi terus terang aja saya nggak akan munafik dengan diri saya bahwa saya awalnya bisa berkesenian, bisa berkarya seperti ini. Saya lahirnya dari pasar, yang jelas itu. Dan Anda tidak muluk-muluk pakai bom-boman harga? Saya enggak. Saya enggak. Karena kan ada yang dibom sampai sekian miliar. Iya. Gitu ya. Saya tidak tergiur dengan hal itu. Sebenarnya itu juga cuma politik seni aja. Ya. Aku berdikari, yes, yes, yes. Tolong berdikari, yes, yes, yes.
Ya. Artinya Anda istilahnya dengan harga yang relatif murah itu ya? Iya, kalau murah itu ya relatif menurut pendapat orang ya Pak. Ya, Jadi ya. kalau sebenarnya harga bagus dan terjangkau itu aja. Dan Anda tetap menampilkan ya karya yang terakhir ini atau yang dulu juga ada juga? Saya yang terakhir enggak saya bawa. Jadi saya kemungkinan saya akan membawa karya-karya sketsa saya Pak. Kok malah lebih banyak sketsanya? Iya. Oh, ya ya. Biar agak lain dan juga nanti displaynya kan kelihatan anu sendiri. Dan Anda optimis dengan sketsa itu karena sekarang kan zamannya kan zaman minyak ya? Iya. Kenapa Anda justru malah sketsa Anda? Saya melihat bahwa dengan suasana hiruk pikuknya suasana Jakarta yang membuat orang stres, orang jadi penat pikirannya, saya punya keyakinan bahwa warna hitam putih dalam sketsa itu akan memberi dampak positif terhadap psikis orang. Jadi dengan sedikit warna memberi kesejukan, kenyamanan, gitu Pak. Mas Ade, saya ingin mengakhiri dengan pertanyaan, Anda sampai tua nanti akan melukis ya? Saya sudah punya niat hidup saya ini untuk melukis Pak. Jadi nggak akan pergi kemana-mana. Jadi cuma ada satu pilihan untuk hidup saya cuma untuk melukis. Kenapa itu? Karena sementara ini saya sudah bisa jalan dengan lukisan dan saya tidak akan ya meskipun eksperimen tapi tetap satu yang akan saya tekuni cuma seni lukis itu tadi. Dan bekal keyakinan itu tetap Anda pakai itu ya? Iya. Entah itu apa nanti yang akan terjadi gitu ya? Iya. Nah pemirsa, sebuah keyakinan yang tentu saja sudah diyakini oleh Mas Ledek Sukadi bahwa dia ingin terus melukis sampai tua dengan karya-karya yang sudah Anda saksikan bersama. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Ledek. Iya. Sama-sama Mas.